Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, dalam satu industri yang sama, kok bisa ya ada perusahaan yang terus melesat? Sementara pesaingnya yang kelihatannya mirip, malah terseok-seok. Iya, sering lihat yang kayak gitu ya. Kita sering lihat data rata-rata industri, tapi rasanya itu menyembunyikan sesuatu yang penting, bukan? Betul sekali. Rata-rata itu bisa menipu. Hari ini kita akan menyelami bab 7 dari buku strategi klasik Michael Porter, Competitive Strategy. Tujuannya, Membongkar ya. betul, membongkar struktur persaingan di dalam sebuah industri. Kita akan lihat gimana perusahaan memilih jalur kompetisi yang beda, Lewat apa itu? lewat apa yang disebut dimensi strategis, terus gimana mereka membentuk kelompok, dan kenapa pindah jalur itu nggak gampang. Wah, menarik nih. Hambatan mobilitas ya. Iya, ini bukan sekedar teori, tapi cara melihat lanskap persaingan Anda dengan kacamata yang jauh lebih tajam. Mari kita mulai. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama nih, kenapa sih melihat rata-rata industri saja tidak cukup? Apa yang kita lewatkan kalau cuma fokus di angka gambaran besar itu? Anda melewatkan keragamannya. Mengandalkan rata-rata industri itu ibarat menilai seluruh kebun binatang hanya dari berat rata-rata hewannya. Oh oke, jadi nggak kelihatan bedanya ya? Nggak kelihatan. Anda kehilangan perbedaan krusial antara, katakanlah, gajah yang besar sama tikus yang kecil. Padahal dua-duanya ada di sana kan? Iya juga. Dalam bisnis juga gitu. Perusahaan-perusahaan dalam satu industri seringkali mengejar strategi yang sangat berbeda. Dan hasilnya bisa sangat kontras. Ada contoh spesifiknya? Ada. Porter mencontohkan misalnya Crown Cork and Seal. Perusahaan ini relatif lebih kecil di industri kemasan logam, tapi secara konsisten sangat profitable. Wah, mengalahkan yang besar. Betul, bahkan mengalahkan pemain-pemain raksasa. Atau contoh lain, di industri komputer mainframe dulu. IBM itu kinerjanya jauh beda dibanding pesaingnya. Oke. Jadi kalau cuma lihat rata-rata, ya kita nggak akan tahu kisah sukses dan gagal yang sebenarnya terjadi di dalam industri itu. Ketutup semua. Oke, jadi jelas ya perusahaan-perusahaan ini nggak seragam. Lalu, gimana persisnya mereka berbeda dalam bersaing? Apa saja pilihan-pilihan mendasar yang membentuk strategi unik mereka? Nah, Porter menyebut pilihan-pilihan ini sebagai dimensi strategis. Ini seperti sumbu-sumbu utama di mana perusahaan bisa memposisikan diri beda dari pesaing. Sumbu-sumbu ya, kayak tombol pengaturan gitu. Betul. Bayangkan seperti tombol-tombol pengaturan strategi. Misalnya, satu dimensi adalah luas lini produk. Apa perusahaan nawarin semuanya untuk semua orang? Atau fokus di segmen yang sempit banget? Itu satu dimensi. Ada lagi? Banyak. Dimensi krusial lainnya itu tingkat integrasi vertikal. Seberapa banyak rantai nilai yang dikuasai sendiri? Maksudnya, ngontrol bahan baku atau distribusi gitu? Iya, betul. Atau justru ngandalin pihak luar. Terus pikirkan juga kekuatan merek. Apa investasi besar buat bangun merek premium? Atau main di pasar tanpa merek? Fokus ke biaya. Private label itu ya? Tepat. Pilihan lain seperti fokus saluran distribusi, mau lewat dealer eksklusif atau pasar massal. Penekanan pada kualitas versus biaya. Kepemimpinan teknologi. Atau tingkat layanan pelanggan. Wah, banyak ya. Semua ini adalah dimensi strategis yang membentuk cara unik sebuah perusahaan bersaing. Cukup banyak ya dimensinya. Kalau begitu, bagaimana kumpulan pilihan di berbagai dimensi ini membantu kita memahami peta persaingan yang kompleks ini? Rasanya kayak banyak sekali kombinasi yang mungkin. Benar, kombinasinya banyak. Nah, disinilah konsep kelompok strategis atau strategic groups jadi sangat berguna. Kelompok strategis, apa itu? Jadi, perusahaan-perusahaan yang bikin pilihan serupa pada dimensi-dimensi strategis kunci tadi, mereka cenderung ngumpul, membentuk kelompok ini. Oh, jadi kayak geng gitu ya? Haha, bisa dibilang begitu. Kumpulan perusahaan dalam satu industri yang meskipun nggak identik persis, tapi mengejar strategi dasar yang mirip satu sama lain. Gunanya apa memetakan kelompok ini? Memetakan kelompok ini membantu kita menyederhanakan analisis, tanpa mengorbankan detail penting tentang gimana persaingan sebenarnya berlangsung. Jadi lebih kelihatan polanya. Bisa kasih contoh biar lebih kebayang? Bisa. Ambil contoh industri peralatan rumah tangga besar. Kita bisa lihat kelompok seperti GE atau Whirlpool di masanya ya. Oke. Mereka punya lini produk sangat luas, didukung iklan nasional masif, terus punya jaringan distribusi, serta servis internal yang kuat. Ini satu kelompok strategis. Oke, itu satu. Ada lagi? Ada. Lalu ada kelompok lain kayak Maytag.
Mereka lebih fokus ke segmen premium. Kualitas produknya tinggi, distribusinya lebih selektif, lewat dealer tertentu. Strateginya beda kan? Beda banget. Ada lagi kelompok yang fokus bikin produk buat merek toko, private label tadi, kayak Roper. Berarti mereka nggak punya merek sendiri ya? Iya, nggak punya merek sendiri yang kuat. Mungkin mereka lebih fokus ke efisiensi produksi. Nah, ketiga kelompok ini bersaing di industri yang sama, tapi caranya beda banget. Oke, pemetaan kelompok ini mulai memberikan gambaran yang lebih jelas nih. Tapi pertanyaannya, seberapa mudah sebuah perusahaan pindah dari satu kelompok ke kelompok lain? Nah, Misalnya, produsen private label tadi bisa nggak tiba-tiba mutusin, oke, mulai besok kita mau jadi merek premium kayak Maytag, gitu aja. Semudah itu kah? justru disitulah kuncinya. Jawabannya sangat tidak mudah. Oh ya, Kenapa? ada penghalang tak kasat mata. Namanya hambatan mobilitas atau mobility barriers. Hambatan mobilitas? Iya, ini kayak tembok-tembok di dalam arena industri yang misahin satu kelompok strategis dari kelompok lainnya. Mirip hambatan masuk ke industri, tapi ini berlaku internal. Jadi tembok antar kelompok gitu ya? Betul, hambatan inilah yang ngelindungin kelompok tertentu dari serangan kelompok lain dan bikin perpindahan strategi jadi sulit, mahal, dan penuh resiko. Menarik. Apa aja bentuk hambatannya itu? Macam-macam. Bisa karena keahlian khusus yang sulit ditiru. Misalnya, teknologi yang dipatenkan. Oke. Bisa juga karena investasi besar yang udah dilakukan, seperti membangun citra merek yang kuat selama bertahun-tahun, atau mendirikan jaringan dealer eksklusif yang loyal. Itu kan butuh waktu dan biaya besar ya? Banget. Skala ekonomi dalam produksi atau pemasaran yang cuma bisa dicapai kelompok tertentu juga hambatan kuat. Atau bahkan kurva pengalaman. Maksudnya? Perusahaan yang udah lama main di satu strategi jadi jauh lebih efisien. Sulit dikejar sama pendatang baru di kelompok itu. Jadi, semakin tinggi tembok-tembok ini, semakin aman posisi suatu kelompok strategis. Oke. Jadi ada kelompok-kelompok yang relatif terpisah oleh hambatan mobilitas ini. Ini menarik. Bagaimana konsep ini nyambung dengan kerangka 5 kekuatan Porter yang mungkin lebih kita kenal? Ya, 5 kekuatan ya, rivalitas, ancaman pendatang baru, substitusi. Ya, kekuatan tawar pembeli dan kekuatan tawar pemasok. Apakah semua kelompok merasakan tekanan yang sama dari kelima kekuatan ini? Justru tidak sama. Dan inilah kenapa analisis kelompok strategis ini ngasih pemahaman yang lebih dalam. Setiap kelompok strategis itu menghadapi kelima kekuatan tadi dengan intensitas yang beda-beda. Oh, gimana bedanya? Mari kita lihat satu-satu ya. Pertama, hambatan masuk. Ancaman pendatang baru. Hambatan mobilitas yang ngelindungi suatu kelompok itu seringkali juga mempersulit pemain baru dari luar industri buat langsung niru strategi kelompok itu. Jadi ancaman pendatang barunya lebih rendah ya buat kelompok yang berbenteng tinggi? Betul. Kedua, kekuatan tawar pembeli dan pemasok. Kelompok yang beda bisa jadi ngelayanin segmen pembeli yang beda, atau punya volume pembelian yang beda dari pemasok. Ini jelas ngaruh ke daya tawar mereka. Contohnya? Contoh klasik, jaringan departemen store nasional besar, itu daya tawarnya ke pemasok jauh lebih kuat dibanding toko independen kecil. Padahal mungkin di industri yang sama, tapi kelompok strategisnya beda. Masuk akal? Terus? Ketiga, ancaman substitusi. Beberapa kelompok mungkin lebih rentan terhadap produk pengganti dibanding yang lain, tergantung target pasar dan positioning produk mereka. Kelompok yang fokus produk dasar murah mungkin lebih gampang diganti. Oke. Yang terakhir, rivalitas. Nah, rivalitas antar perusahaan. Ini yang seringkali paling terasa beda. Analisis kelompok strategis nunjukin persaingan paling sengit itu nggak selalu terjadi antara pemain yang paling mirip. Justru antar yang beda? Bisa jadi. Justru, rivalitas bisa sangat panas antar kelompok strategis yang berbeda. Terutama kalau mereka ngincer segmen pasar yang sama, tapi pendekatannya kontras banget. Atau kalau pasar mereka sangat tumpang tindih. Sebaliknya. Kelompok yang unik dan terisolasi di ceruk pasarnya sendiri mungkin menghadapi rivalitas yang lebih adem, lebih tenang kita. Wah, ini mulai menjelaskan ya kenapa dalam satu industri kita bisa lihat ada perusahaan yang untungnya besar, sementara yang lain biasa-biasa saja atau malah rugi. Jadi posisi dalam kelompok strategis ini yang nentuin. Tepat sekali. Potensi profitabilitas suatu kelompok strategis itu sangat dipengaruhi oleh dua hal utama. Pertama, seberapa tinggi hambatan mobilitas yang melindunginya dari serangan kelompok lain. Semakin tinggi temboknya, semakin aman profitnya. Potensinya makin besar, karena persaingan dari luar kelompok terbatas. Kedua, seberapa baik posisi kelompok itu dalam menghadapi kelima kekuatan persaingan tadi.
Punya daya tawar kuat nggak? Ancaman substitusi rendah nggak? Gitu. Tapi ada tapinya, nak. Selalu ada tapinya. Potensi profit tinggi itu nggak otomatis jadi kenyataan loh. Kenapa gitu? Kalau persaingan di dalam kelompok itu sendiri sangat brutal, misalnya banyak pemain seimbang yang saling sikut terus, ya profitabilitas bisa terkikis habis. Oh iya ya. Selain itu, pasar seringkali nyambung. Perang harga atau iklan besar-besaran antara dua kelompok raksasa, pikirin aja pertarungan klasik Coke versus Pepsi. Itu bisa merembet. Merembet kemana? Bisa menghancurkan profitabilitas kelompok yang lebih kecil atau lebih lemah. Misalnya merek minuman regional. Mereka nggak punya sumber daya buat ikut bertarung, tapi ikut ngerasain dampaknya, kena imbasnya. Jadi efek domino gitu ya. Ini menarik karena menantang beberapa asumsi umum. Misalnya, kita sering dengar kalau kunci sukses itu ya punya pangsa pasar terbesar, atau jadi yang paling efisien dengan biaya terendah. Gimana pandangan ini kalau dilihat dari kacamata kelompok strategis? Nah, ini bagus pertanyaannya. Analisis kelompok strategis memang nunjukin hubungan antara pangsa pasar, biaya, dan profitabilitas itu nggak sesederhana itu. Mari kita bedah satu persatu. Oke, pertama soal pangsa pasar. Banyak yang percaya makin besar pangsa pasar, makin tinggi profit. Itu berlaku di beberapa industri, iya. Tapi nggak selalu. Porter nemuin di banyak industri lain, hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas justru bentuknya U. Bentuk U maksudnya gimana tuh? Artinya pemain terbesar yang mungkin pemimpin biaya karena skala, dan pemain terkecil yang sangat fokus di ceruk pasar atau punya diferensiasi unik bisa jadi yang paling profitable. Lalu yang di tengah gimana? Justru yang seringkali kejepit dengan profitabilitas rendah itu pemain ukuran menengah. Mereka nggak punya keunggulan biaya kayak raksasa, tapi juga nggak punya keunikan fokus kayak pemain kecil. Mereka terjebak di tengah. Stuck in the middle, istilahnya Porter. Ada contohnya? Ada. Bisa dilihat di industri motor listrik atau mobil global pada masa tertentu, di mana pemain skala besar dan pemain premium atau niche bisa sama-sama unggul, sementara yang di tengah kesulitan. Tunggu dulu, jadi maksudnya followers atau pemain niche justru bisa lebih untung dari pemimpin pasar? Itu agak berlawanan dengan intuisi bisnis pada umumnya ya? Betul, bisa jadi seperti itu. Terutama di industri yang nggak terlalu butuh skala ekonomi masif. Atau industrinya sangat tersegmentasi. Wow. Data empiris yang disajikan Porter bahkan nunjukin hal ini terjadi di beberapa industri. Jadi ngejar pangsa pasar terbesar itu bukan satu-satunya jalan menuju profitabilitas superior. Oke, itu soal pangsa pasar. Gimana dengan posisi biaya, jadi yang termurah? Nah, soal biaya terendah. Menjadi pemimpin biaya memang bisa jadi strategi yang sangat kuat. Tapi, pandangan bahwa itu satu-satunya jalan atau selalu yang terbaik, itu juga bisa menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena ngejar biaya terendah secara absolut, seringkali butuh pengorbanan di arena lain. Mungkin kualitas produknya dikorbanin, inovasi teknologinya, atau tingkat layanan pelanggannya. Padahal itu bisa jadi kekuatan kelompok lain ya? Tepat. Padahal, aspek aftek itulah yang jadi dasar keunggulan kompetitif kelompok strategis lain yang juga bisa sangat profitable. Mungkin yang lebih penting bukanlah jadi pemimpin biaya secara keseluruhan di industri, tapi jadi pemimpin biaya di dalam kelompok strategis Anda sendiri. Ada banyak cara kok buat bangun tembok, hambatan mobilitas tadi, dan posisi yang kuat, selain hanya lewat biaya rendah. Oke, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Analisisnya jadi jauh lebih bernuansa. Kalau begitu, bagaimana kita para pendengar nih bisa menggunakan kerangka analisis struktur internal industri ini secara praktis? Apa langkah konkretnya? Bagus pertanyaannya. Kerangka kerja kelompok strategis ini sangat berguna untuk beberapa hal praktis. Pertama, buat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Anda dengan lebih relevan. Lebih relevan gimana maksudnya? Kekuatan sejati Anda itu bukan sekedar daftar aset, tapi faktor-faktor spesifik yang bangun dan perkuat hambatan mobilitas kelompok strategis Anda, yang ningkatin daya tawar Anda atau ngisolasi Anda dari persaingan sengit. Sebaliknya, kelemahan Anda itu hal-hal yang bikin tembok Anda rapuh atau bikin Anda rentan terhadap tekanan kompetitif. Jadi lebih spesifik dari analisis SWOT biasa ya? Jauh lebih spesifik dan actionable. Kedua, mengidentifikasi peluang dan risiko dengan lebih tajam. Peluangnya apa aja? Peluang bisa berarti nemuin atau bahkan menciptakan kelompok strategis baru yang belum kepikiran sama pesaing. Kayak yang dulu dilakuin Timex dengan jam tangan murahnya. Atau Legs dengan inovasi distribusi stockingnya. Wah, itu inovatif banget ya pada masanya. Betul.
Peluang lain bisa berupa berpindah ke kelompok strategis lain yang posisi strukturalnya lebih menguntungkan. Tapi ini harus dihitung biayanya dan risikonya ya. Tentu nggak gampang kan pindahnya? Atau bisa juga fokus memperkuat posisi dan hambatan mobilitas kelompok Anda saat ini, itu juga peluang. Oke, itu peluang. Kalau risikonya? Nah, di sisi risiko, analisis ini bantu Anda lihat ancaman lebih jelas. Ada risiko pemain dari kelompok lain mencoba masuk ke wilayah Anda. Invasi gitu ya? Semacam itu. Ada risiko hambatan mobilitas Anda terkikis, mungkin karena perubahan teknologi, regulasi, atau langkah strategis pesaing. Temboknya runtuh gitu. Dan tentu saja, ada risiko besar saat Anda mencoba pindah kelompok. Biayanya bisa sangat mahal dan keberhasilannya nggak terjamin. Jadi, memahami peta kelompok strategis ini bantu Anda navigasi pilihan-pilihan ini dengan lebih baik. Jadi intinya bukan hanya melihat industri sebagai satu kesatuan ya, tapi melihat lingkungan-lingkungan yang beda di dalamnya. Betul sekali. Dengan mengidentifikasi dimensi strategis kunci, memetakan kelompok-kelompok ini, dan memahami tembok-tembok atau hambatan mobilitas yang memisahkan mereka, kita bisa dapat gambaran persaingan yang jauh lebih akurat. Lebih tajam. Ini bukan sekedar tahu siapa pesaing, tapi bagaimana mereka bermain, mengapa sulit atau mudah meniru mereka, dan di mana peluang sesungguhnya untuk unggul. Benar gitu ya? Tepat sekali. Anda merangkumnya dengan baik. Nah, sebagai penutup nih, ini sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Coba pikirkan industri Anda atau bidang apapun yang menarik minat Anda. Kira-kira apa saja kelompok strategis utamanya? Dimensi kunci apa saja yang paling membedakan mereka? Dan yang terpenting, apa hambatan mobilitas paling signifikan yang menjaga jarak antar kelompok tersebut? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Di mana posisi Anda atau perusahaan yang Anda amati saat ini dalam peta itu? Dan kemana arah pergerakan yang paling menjanjikan selanjutnya? Memikirkan ini bisa jadi langkah awal strategi Anda berikutnya. Betul. Analisis ini membuka jalan ke sana. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.